Hello kelas 1. Wah, senang sekali ketemu dengan kelas 1 semua. Ya, mudah-mudahan semua sehat dan barokah. Rati gimana, sehat? Amin, amin. Alhamdulillah Waduh. sehat. Alhamdulillah, Iwan. Mudah-mudahan sehat juga ya. Alhamdulillah sehat. Amin. Nah, sehat-sehat semua ini kita langsung akan pengen bahas sebuah topik yang lagi asik nih. Dan mungkin teman-teman akuntan atau yang punya latar belakang akuntan lagi mungkin suka ngebahas juga ini. Yaitu adalah possibility atau wacana di mana Big Four itu akan memisahkan part dari audit dengan consulting. Ya, nah, menarik nih. Kenapa? Karena biasanya kan selalu bareng, terus ada dalam satu organisasi, jadi mungkin ways of work-nya juga banyak yang mirip, mungkin kliennya juga jadi ada yang sama atau apa segala macam. Nah, ini akan the game akan change juga nih gitu. Nah, kita akan bahas kenapa sih gini gitu dan apa-apa yang ada di sekitarnya. Mungkin Raja bisa cerita nggak, Di? Kenapa nih, Di? Misalnya si ada wacana seperti ini tuh apa sih? Ya, kayak kalau pengalaman gue ya, walaupun bukan pernah kerja di Big Four, tapi banyak temen yang ada di Big Four gitu ya, dan kayaknya dampaknya nggak cuma ke Big Four, tapi ke seluruh accounting firm ya. Kalau kita lihat kan ada banyak sekali accounting firm di dunia yang sifatnya internasional maupun yang lokal. Jadi memang udah lama isu audit gitu ya. Kalau kita lihat ya, kalau apa yang gue pahamin ya. Jadi kantor akuntan publik tentu didirikan fokus utamanya adalah menjadi akuntan publik gitu ya. Dia ikut aturan negara dan kawan-kawan. Dia harus melakukan pekerjaannya secara profesional sesuai dengan standar dan lain-lain. Yaitu mengaudit laporan keuangan, memberikan opini gitu ya, sehingga pembaca laporan keuangan dia dapat assurance atas apa yang dia baca, dapat kejelasan gitu atas apa yang dia baca dari laporan keuangan perusahaan. Itu tentu tugas utamanya kantor akuntan publik gitu. Nah, tapi memang seiring dengan waktu ya, kalau yang kita lihat selain menjalankan tugas utamanya sebagai akuntan publik, kantor akuntan publik itu juga banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya consulting, which is itu nggak salah gitu ya. Kalau kita baca standar pedoman akuntan, standar profesional akuntan publik juga sebenarnya kegiatan consulting itu juga diizinkan gitu. Jadi boleh gitu ya akuntan publik melakukan pekerjaan consulting. Nah, namun ada batasan-batasannya tentu gitu. Jadi kalau kita lihat, tentu kalau kita lihat konsepnya kita lakukan audit, kita nggak mungkin kan mengaudit sesuatu yang kita perbaiki, yang kita berikan saran gitu. Betul. Jadi akan timbul konflik of interest kalau misalkan tahun kemarin kita bantu misalkan perbaiki nih proses penjualannya si perusahaan, terus tahun depan kita lakukan audit laporan keuangan, tentu akan ada singgungan-singgungan kan di sana yang punya dampak ke, kalau ternyata prosesnya salah, masa di laporan audit saya nanti dibilang tetap unqualified opinion gitu, padahal itu kemarin saya juga yang ngerjain gitu, atau tim saya yang lain yang ngerjain. Jadi ada konflik-konflik yang seperti itu yang menyebabkan jadi hati-hati kan kantor akuntan publik, dan diatur untuk hati-hati memang. Jadi nggak boleh tuh kalau sebelumnya kita lakukan kegiatan consulting terus kita melakukan audit sesuatu yang habis kita bantu gitu. Nah, itu menyebabkan sebenarnya kantor akuntan ini juga pilih-pilih klien kan. Misalkan tahun kemarin saya bantu PTA, pas lagi tahun depan dia butuh auditor, kita nggak bisa ikutan jadi auditor. Jadi kehilanganlah kesempatan memperoleh pendapatan dari perusahaan yang sebelumnya kita bantu. Atau sebaliknya juga, kalau kita mau audit PTA, tapi ini kayaknya lebih menarik kalau kita jadi konsultannya. Kenapa? Karena kalau kita tahu ya, di pekerjaan audit itu kan sifatnya mandatori. Setiap tahun perusahaan itu harus diaudit laporan keuangannya. Nah, sementara karena dengan sifat mandatorinya itu gitu ya, kemudian perusahaan tentu persaingannya juga cukup ketat. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tren dari audit itu, biaya melakukan audit itu dari waktu ke waktu makin murah. Kenapa? Karena dianggap kalau tahun lalu Anda yang audit, tahun ini audit sama perusahaannya kok, ada perubahan sedikit, tapi harusnya lebih murah dong, kan ada gitunya tuh. Jadi dari ke waktu juga tendensinya cenderung turun gitu. Nah, itu yang menyebabkan ternyata mungkin ya kantor-kantor akuntan publik ini juga berpikir consulting works ini lebih menguntungkan gitu, lebih banyak
potensinya, lebih banyak marginnya mungkin gitu ya untuk mereka. Sehingga dari waktu ke waktu kalau kita pelajari ya, kalau kita lihat data dan kita lihat ini, nanti Ebin juga mungkin bisa bicara data ya sama Iwan. Apa namanya, komposisi antara pekerjaan consulting dengan pekerjaan audit itu makin lama makin besar consultingnya daripada auditnya. Padahal namanya kantor akuntan publik atau public accounting firm gitu. Nah, itu sih kalau pemahaman gue ya Bin ya, overview-nya ya. Iya. Menarik juga ya. Kalau conflict of interest ini sebenarnya udah ada dari lama nggak sih? Gue soalnya ingat ketika kuliah ada dibicarain juga gitu kita. Apakah memang ada rules-nya atau itu lebih ke unwritten rules atau gimana tuh perjalanannya kalau mengenai aturan conflict of interest itu? Oke. Apa namanya, gue sedikit ya, mungkin nanti Iwan bisa tambahin. Kalau yang gue pahamin memang kalau secara teorinya audit, ya memang itu udah lama, dan lama itu kan juga tentunya berkembang ya. Mungkin dulunya nggak apa-apa, terus kemudian karena ada kasus atau ada potensi atau malah jadi dicurigai gitu ya, malah disalahgunakan atau abuse gitu oleh si auditor, sehingga lama-lama menjadi norma yang sama-sama diterapkan. Tentu norma aja nggak cukup, lama-lama menjadi aturan main gitu. Kita tahu di Indonesia sendiri ada undang-undang atur akuntan publik ya, yang makin menegaskan itu gitu, mensegregasi bahwa atau menjaga benturan kepentingan ini agar tidak terjadi, konflik of interest ini agar tidak terjadi. Jadi menurut gue sih secara prinsip ya memang sama-sama paham bahwa tidak boleh gitu, terus lama-lama ya memang makin ketat aturan mainnya. Nggak cuma di Indonesia sih, di dunia ya makin ketat gitu. Oke. Karena pernah ya mungkin ada diskusi atau gimana ya, jadi beberapa perusahaan atau apa, jadi muter di antara Big Four, yang audit tahun ini atau tahun depan ini atau beberapa tahun ini, terus berikutnya yang audit ini, karena juga mungkin gantian gitu. Mungkin gue ingat dulu pernah sempat ada kita yang ngerjain beresin, walaupun bukan audit keuangan ya, waktu itu terbantu Oxley kalau nggak salah. Kita ada yang bagian mempersiapkannya, yang auditnya dari another Big Four gitu. Jadinya dan itu sangat mungkin, walaupun kalau bicara apakah janjian atau tidak janjian, tentu kita tidak bisa menuduh gitu ya. Kong kali kong atau tidak kan kita tidak bisa menuduh gitu. Tapi tentunya ya tadi gitu ya, untuk ngebatasin atau mencegah si konflik of interest ini terjadi, tentunya dilakukan oleh perusahaan lain gitu, kantor akuntan lain gitu. Iya. Menarik juga nih pertimbangan ini karena tentunya dari sisi bisnis kan, revenue dari audit misalnya yang terkesannya lebih bukan terkesan ya, kayaknya mungkin facts-nya juga akan, kalau misalnya dengar kayak gitu, banyak yang trennya mungkin akan mengecil cost dari audit ya. Belum lagi prosesnya juga mungkin maksud gue dengan mungkin prosesnya karena mungkin sama atau apa segala macam gitu. Jadi dari sisi revenue dan business projection ke depannya jadinya mungkin nggak terlalu menguntungkan kali. Mungkin gue share dulu ya satu ini ya kali ya, data ya. Nah ini menarik nih datanya nih. Ini adalah di worldwide nih, datanya worldwide nih. Jadi ini adalah Big Four accounting atau audit firms worldwide. Jadi ada Deloitte, PwC, EY, sama KPMG. Nah, jadi misalnya contoh, Deloitte aja, kalau Deloitte dia udah lebih gede advisory-nya. Ya ini billion dollar ya, in billion US dollar. Jadi si consulting-nya udah 2,5 kali lebih gede daripada audit. Gitu. Ini mungkin yang tadi Raki bisa cerita ya, mungkin kalau misalnya dilihat kayak gini kan mungkin ya kelihatan ini opportunity untuk ininya. Ya, artinya kan udah jadi bukan audit firm atau public accounting firm lagi ya, jadi consulting firm sebenarnya. Benar. Walaupun yang lain masih agak mirip nih, ngepas. Ya 50-50 ya kira-kira ya. Ya gitu. 50-50 harus kalau consulting aja. Kalau sama tax ini semuanya udah lebih gede nih.
Ya, semuanya udah lebih Udah besar. lebih gede nih. Jadi audit, consulting sama betul. tax. Aku nggak tahu tax apakah udah bisa, kayaknya mungkin udah bisa dimasukkan juga ya. Hampir semuanya itu auditnya mungkin secara proporsi lebih kecil nih jadinya. Ya, Mungkin betul, Iwan betul. ada pandangan nggak Wan mengenai ini nih? Nah, mungkin Iwan nanti dulu kayaknya ya. Iya. Nah, ini apa namanya? Nah, ini jadinya gue juga cukup menarik juga nih, apa namanya? Iya. Jadi kalau ini Bin, dari waktu ke waktu sebenarnya memang dulu sejarahnya itu komposisinya nggak kayak gini gitu ya. Mungkin 10 tahunan, 20 tahunan yang lalu tuh memang komposisi audit assurance-nya lebih tinggi daripada yang lain-lain in total ya. Iya. Gitu. Tapi memang dari waktu ke waktu dia bergeser gitu menjadi sebenarnya kan kalau kita lihat ya kalau kayak misalkan pajak tax gitu ya. Iya. Apa sih yang dilakukan ya ada tax consulting, ada tax litigation di sana gitu ya, which is ada juga perusahaan-perusahaan yang spesifik dia mengerjakan tax consultant gitu di sana. Sekarang kalau kita bicara consultingnya apaan aja sih? Consultingnya di sana mulai bicara dari teknologi consulting, business improvement consulting, kemudian bicara juga masalah financial corporate finance consulting, itu bicara di area sana. Jadi basically benar-benar memang consulting untuk benar-benar advisory, benar-benar consulting gitu. Nah kalau di others tuh ada apa aja? Bahkan ada beberapa yang kerjasama sama law firm gitu ya. Jadi menyediakan jasa legal walaupun mungkin bukan litigasi. Betul. Dan segala macam ya mungkin bentuknya lebih ke corporate legal gitu. Itu yang mereka bantu. Jadi memang variasi servisnya memang jadinya sangat banyak banget dan kalau kita lihat di sini lebih besar daripada accounting assurance service atau audit service-nya itu sendiri. Betul. Gue ingat kapan aja. Jadi gue pernah mobility jadi perpindahan satu orang dari satu negara ke negara lain di sebuah company multinasional. Gue pernah ngalamin diurusin sama salah satu Big Four ini. Jadi perpindahannya gue dari sisi payroll-nya, gue perpindahannya ini apa segala macam dia mereka yang take care. Terus udah gitu CSR project, gue ingat juga jadi beberapa company yang pengen CSR project-nya di manage gitu. Ini Big Four udah ada yang main di situ gitu. Jadi udah makin meluas ininya juga gitu. Semua dikerjain ya, asik juga. Iwan mungkin ada pandangan nggak Wan? Sorry, bukan mau kabur tadi, tapi putus. tadi sedikit menanggapi mungkin bahwa soal kenapa sih akhirnya semua audit itu lari-larinya ke Big Four semua. Tapi sebelum itu sudah terjawab dengan statement Ebin tadi bahwa si Big Four ini saking luasnya network of service-nya, baik dari sisi service yang diberikan dan jaringan kantornya di seluruh dunia, itu yang menyebabkan si Big Four ini mempunyai kapasitas dan capability untuk menghandle perusahaan-perusahaan besar kayak multinational company gitu ya. Jadi akhirnya mau nggak mau kayak multinational company kalau mau audit harus pakai apa sih opsinya? Ya cuma yang terisa cuma ada 4 firm ini aja. Jadi mungkin bukan kong kaling kong tapi lebih ke keadaan lah yang memaksa bahwa si company itu hanya bisa diaudit oleh ke-4 kantor akuntan ini gitu ya. Mungkin kalau dulu sempat ingat bahwa dulu salah satu perusahaan telekomunikasi kita yang listed di New York, terus kemudian dia memakai kantor akuntan lokal, terus akhirnya jadi bermasalah karena hasil auditnya tidak diakui oleh New York Stock Exchange. Jadi itu mungkin salah satu salah contoh di mana bahwa kebutuhan atas Big Four itu memang sangat besar, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang multinasional dan sudah listed di bursa asing. Terus sebagai salah satu alumni Big Four, soal conflict of interest itu emang mungkin bisa dibilang bisa dijaga ataupun tetap bisa dijaga sih sebetulnya. Karena secara entity baik perusahaan akuntansinya ataupun PT consultingnya itu biasanya di manage oleh 2 entitas yang berbeda, 2 PT yang berbeda. Oh, even sekarang ya? Ya, sekarang pun sudah seperti itu. Oke. Cuman permasalahannya adalah terkadang resource-nya baik untuk yang audit ataupun consulting biasanya orangnya itu aja gitu. Itu yang mungkin agak sedikit
bisa mempengaruhi konflik of interest. Tapi biasanya sih akan dibatasi bahwa kalau misalkan kita melakukan pekerjaan audit untuk satu company tertentu, ya mungkin kita nggak akan desain untuk consulting. Dan biasanya kita akan sebagai satu subject matter expert untuk di company tersebut suka dimintain review ataupun pandangannya atas misalkan pekerjaannya lah seperti itu. Cuman ya baik lagi, kalau dilihat dari sini kan tadi Raki juga udah bilang bahwa revenue dari consulting itu dilihat dari sini lebih besar daripada revenue auditnya itu sendiri. Sedangkan ada klausul bahwa kalau udah melakukan audit nggak boleh melakukan consulting atau vice versa kebalikannya. Nah sebetulnya misalkan dengan di spin off itu akan memberikan flexibility lebih tinggi lagi untuk unit consulting ataupun unit auditing ya untuk bisa meng-approach si company-nya itu untuk dua service yang berbeda secara sekaligus. Kalau misalkan entitasnya berbeda. Jadi sebetulnya itu udah satu keputusan cukup make sense sih untuk men-split dua entitas audit dan consulting itu. Oke. Menarik banget ya. Jadi kalau gue melihat ini ada beberapa yang mungkin jadi catatan ya. Gue melihatnya pertama adalah dari sisi bisnis ya ini pengen lebih gede aja gimana caranya gitu kan. Jadi konsultannya jadi bisa lebih gede, revenue bisa lebih besar gitu. Karena kalau di sini kan konflik, ini nggak boleh, ini karena lu kan audit di sini, lu nggak bisa dapet nih gitu. Padahal kan sebenarnya ini ceruk ya masih mungkin atau kliennya masih mungkin. Ini jadi bukan ambition ya untuk growth ya mungkin itu satu ya menurut gue itu yang mungkin bisa dilihat juga. Kedua ini juga sebuah ini aja ya sebuah refleksi buat gue sendiri ya bahwa tadi Iwan sempat cerita di mana ada sebuah company kita diaudit oleh local firm akhirnya bermasalah di audit di sana gitu ya. Gue nggak tahu apakah memang secara quality atau ada hal lain yang memperhatikannya karena kan at the end of the day mungkin hidup seluruh bangsa di dunia ini financial reportnya kalau misalnya memang interconnected modelnya kayak gini itu akan di-decide oleh di sini untuk big and multinational company ya gitu karena ya mungkin orang bisa melihat dari quality trustednya itu dari satu sisi tapi di satu sisi yang lain kan dalam tanda kutip mungkin ini aja gitu yang main di area ini gitu firmnya gitu ya ini juga sesuatu yang nggak ya ada pros and cons-nya lah gitu. Nah yang satu yang terakhir itu adalah karir nih teman-teman kalau mencapir semua nih. Tadi kan mungkin Iwan sempat cerita juga kadang-kadang talentnya itu aja nih di dalam satu company gitu. Jadi kalau lu sekarang kan audit ada assignment audit, lu dapat audit, tapi kadang-kadang juga ada consulting juga, apalagi yang junior atau misalnya yang baru-baru gitu ya, lebih gampang cross sectionnya ditarik tergantung siapa partner yang perlu gitu ya misalnya gitu. Nah cuman sekarang mungkin bisa lebih fokus atau juga dari satu sisi bisa fokus ya, memang tertariknya sama audit bisa ini dan atau kalau misalnya enggak ya the opportunity to switch karir atau switch place ya misalnya dari auditor ke consulting audit mungkin jadi agak sedikit lebih kompleks lah gitu karena udah lebih fokus nih yang audit aja itu consulting aja gitu. Nah inilah benar diskusi kita ya. Pada boleh nambahin sedikit ya? Boleh gimana? Nambahin sedikit aja. Tadi menarik juga sih statementnya Iwan yang masalah pemecahan itu ya sebenarnya memisahkan kantor akuntan publik dengan consulting dan itu sudah terjadi cukup lama sebenarnya Iwan ya di Indonesia ya. Jadi secara PT berpisah. Cuman kayaknya isu besarnya kalau kita lihat di gambaran revenue ini, sebenarnya kejadian itu nggak cuma di Indonesia, di tempat-tempat lain juga gitu ya. Secara entity mereka memisahkan diri, tapi secara substansi mereka tidak terpisah gitu kan. Artinya misalkan let's say di belakang sana struktur ownership-nya masih sama dan resiko atau kondisi konflik of interest itu tidak akan hilang juga kalau secara substansi mereka tidak berpisah. Jadi splitting ini mungkin ada juga beritanya Bin ya yang tadi kita sempat lihat ya. Betul. Bisa ditampilin juga mungkin. Yeah. Jadi
apa namanya yang satunya kayaknya Bin. Ini. Yang EY, ini. Yang EY Plans. Oh, oke. Okay. Jadi yang kalau dilihat di berita nih salah satu yang lagi ramai itu kan EY katanya yang lagi bicara masalah mau di spin off audit bisnis ini yang bikin ramai ya kemarin beritanya. Nah, secara substansi kalau misalkan mereka benar-benar berpisah ini akan jadi game changer banget memang gitu. Dan tadi kalau bicara karir karyawan ya pasti dampaknya lumayan juga gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman juga ini ya apa namanya bisa bersiap-siap kalau menurut saya sih bisa jadi good thing, bisa jadi not so good thing gitu, kita nggak ada yang tahu karena apa namanya. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya nggak ada. Kalau misalkan quality of work-nya memang ada ya harusnya no issue gitu ya. Klien kan tetap happy gitu. Jadi brand is brand tapi quality of work kan hal yang berbeda juga gitu. Kalau menurut saya gitu, dan kejadian ini bukan baru sekali ya, dulu pun pernah terjadi waktu zamannya kalau yang saya nggak salah ya, kalau gue nggak salah mungkin koreksi kalau salah, Accenture itu pun merupakan pecahan dari salah satu accounting firm, setahu gue gitu ya, bahwa Arthur Andersen ya, dari Arthur Andersen kalau nggak salah gitu. Jadi ya Accenture juga berhasil bisa sebesar ini sekarang gitu ya, bahkan itu menurut gue juga bukan hal yang buruk juga gitu ya, spin off ini tuh bukan hal yang buruk gitu ya, mungkin hal yang buruk bagi partner audit gitu ya mungkin karena jadi kehilangan ini kekurangan revenue yang dicatat gitu misalkan. Nah, itu sih saya terakhir dari gue. Nice. Thank you Iki ya. Gue namanya sedikit, kita mungkin dari perspektif kita sebagai dulunya yang dari jurusan akuntansi gitu ya. Dulu boleh dibilang apa ya, semesta ruang lingkup kerjaan tuh kayak kecil sebetulnya. Gue sebagai jurusan akuntansi paling cuma jadi kayak apa, akuntan, auditor, apa ya, bookkeeping, internal audit, kayak gitulah yang kebaik cuma itu aja gitu ya. Cuman pas masuk ke auditing company atau kayak Big Four gitu, ternyata kerjanya itu banyak banget, terutama yang di sisi manajemen consulting, dan sebetulnya ilmu yang kita pakai dan udah kita pelajarin dulu waktu kuliah itu banyak kepake lagi. Performance management, terus sistem desain segala macam, pengantar bisnis gitu kan ya, pengantar bisnis segala macam. Yang sebetulnya semua itu cuma masalah common sense aja sih sebetulnya. Iya. Jadi ya opsi karir kita sebagai alumni akuntansi itu sebetulnya sangat luas dan bisa bekerja di mana aja sih. Ya, sepakat. Ya. Nah, jadi ini jadi tadi ada beberapa lagi ya ininya ya, yang Mas Iwan terakhir juga dari karirnya ya. Terus sudah gitu jadi teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan mendesain bagaimana nih berikutnya, baik ya teman-teman yang ada di dalam di sini atau pernah ke sini atau juga atau teman-teman yang masih di finance yang akan berikutnya menggunakan service dari Big Four ini kan udah mulai banyak nih ya. Yeah. Gitu. Jadi gimana nih ya sekarang strateginya diaturnya gimana? Mungkin untuk nego juga atau gimana? Oke, teman-teman. Menarik sekali seperti biasa ya pembahasan kita ini, menurut gua salah satu yang paling menarik dan up to date ya. Silakan kalau teman-teman ada komen capir, ada yang tertarik untuk kasih komen ya, terutama kan banyak yang masih dekat dengan diskusi ini, silahkan komen ya, dan sampai ketemu di kelas Sabtu berikutnya. Sampai ketemu.